Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Juana. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pengembangan aplikasi Vigenesia. Pengertian dari Flutter dan Dart. Flutter merupakan sebuah SDK untuk pengembangan aplikasi mobile yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi yang memiliki kinerja tinggi serta dapat dipublikasi ke platform Android dan iOS dari kode base tunggal. Android dan iOS dapat dibuat menggunakan basis kode dan bahasa pemrograman yang sama, yaitu Dart. Bahasa pemrograman yang juga diproduksi oleh Google pada tahun 2011. Sedangkan aplikasi iOS perlu dibuat menggunakan bahasa pemrograman Objective-C atau Swift. Flutter ditunjukkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pengembangan aplikasi mobile yang dapat berjalan di atas Android dan iOS tanpa harus mempelajari dua bahasa pemrograman secara terpisah. Lalu, kelebihan Flutter. Animasi super smooth. Jika tidak ada elemen maka aplikasi mobile apps yang dikembangkan dengan menggunakan Flutter dapat berjalan secara konstan 60-120 fps karena menggunakan sistem render milik sendiri. IDE terkenal dapat dikembangkan dengan IDE seperti Android Studio, IntelliJ, IDE, serta VS Code. Kemudian mudah dipelajari. Untuk yang lebih familiar dengan bahasa Java, Objective-C ataupun Swift, Flutter akan mudah dipahami. Penggunaan Object-Oriented Programming dan Hot Reload build apps untuk debug lebih cepat. Kemudian kekurangan Flutter diantaranya membutuhkan spesifikasi komputer yang memadai, lalu file APK dan IPA lebih besar, logika animasi lebih sulit, selain file yang dihasilkan lebih besar. Kemudian environment pengembang masih dalam perkembangan karena Flutter baru berumur 7-8 tahun. Maka jika terjadi bug atau kesalahan pada proses pengembangan akan sulit untuk mencari solusi. Sebelumnya terima kasih kepada Eva Juana yang telah menjelaskan materi-materi dasar dari Flutter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Sarafli. Di sini saya kebagian untuk menjelaskan tampilan awal dari aplikasi Vigenesia. Tampilan awal dari aplikasi Vigenesia itu yaitu bagian dari login. Namun sebelum kita memulai atau merunning aplikasi Vigenesia ini, ada yang harus dirubah, yaitu bagian dari cons. Cons di sini berisi IP address. Nah, IP address ini harus disamakan dengan IP address yang ada pada laptop kita atau laptop yang sedang digunakan. Nah, kita lihat dulu IP address kita apa. Apabila IP address kita sudah sama dengan yang di codingan, nah ini IP address-nya, dan ini sudah sama ya, maka kita bisa mulai merunning aplikasi Vigenesia dengan menekan F5. Kebetulan di sini saya sudah merunning duluan agar tidak memakan waktu lama. Nah, ini ya adalah tampilan dari Vigenesia yang telah dikembangkan oleh kelompok kami. Namun sebelum saya menjelaskan fitur-fitur yang ada pada Vigenesia ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan-codingan yang ada pada login Dart atau bagian dari login. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang import-import di sini, yaitu tempat kita mendeklarasikan atau mengimport library yang dibutuhkan pada aplikasi. Nah, lalu di bawahnya ada satu widget. Nah, satu widget ini adalah kelas widget yang propertinya immutable, yang artinya nilainya itu tidak bisa dirubah.
Lalu di bawahnya ada login state, state login. Nah, ini untuk nantinya mengambil data nama dan user ID user. Lalu di bawahnya ada final global key. Nah, final global key ini adalah suatu kunci atau key unik yang mengidentifikasi elemen. Global key ini menyediakan akses ke objek lain terkait dengan elemen-elemen tersebut seperti build context, stateful widget, dan juga menyediakan akses menuju ke state. Lalu di bawahnya ada login model. Nah, login model ini kita diperlukan untuk mengambil atau mengirimkan data yang kita isi pada formulir Piginesia ini agar bisa masuk ke API atau database yang telah kita buat. Di sini ada maksudnya yang data-data yang nantinya kita akan masukkan pada aplikasi login ini, yaitu email dan password. Lalu di bawahnya ada final response, di mana fungsi final response ini yaitu untuk mengirimkan data yang kita isi menuju API database kita. Nah, di sini URL-nya yaitu base URL Piginesia API lalu ke login. Nah, setelah semuanya ini sudah selesai dan ini semua berhubungan dengan API, selanjutnya kita masuk ke bagian tampilan. Nah, di sini terdapat scaffold. Scaffold di sini adalah widget untuk struktur dasar material design. Nah, di sini lalu di bawahnya ada di bagian body terisi single child scroll view. Nah, berfungsi agar kita bisa men-scroll tampilan kita apabila di bawahnya ada objek lain. Lalu ada child yang berisikan save area agar yang berfungsi sebagai tampilan yang ada pada Piginesia ini tidak keluar atau sesuai dengan apa yang ditampilkan di layar kita, mau baik HP maupun laptop. Lalu di bawahnya lagi terdapat kontainer yang berisikan decoration. Nah, decoration di sini kita menggunakan box decoration yang isinya gradient, linear gradient. Linear gradient ini adalah gimana ya? Fungsi atau berfungsi sebagai pengatur tampilan background. Nah, background di sini kita menggunakan linear gradient. Lalu di bawahnya ada begin alignment top right dan end alignment bottom left. Nah, bagian ini yaitu termasuk dalam bagian linear gradient yang berfungsi sebagai mengatur posisi warna. Nah, di sini kita menggunakan warna blue sebagai warna pertama yaitu di bagian kanan atas. Lalu yang akhirnya di bottom left, nah itu blue juga di bagian bawah sini. Nah, kenapa di sini ada 3? Bisa juga dimasukkan dengan beberapa warna sehingga nantinya sesuai dengan urutan ini. Yang atasnya bagian atasnya kanan atas yaitu blue. Nah, yang bagian bawahnya atau yang bagian akhir dari pemilihan warna ini maka akan berada pada posisi bagian kiri atas. Lalu ada hide media query of context size height. Nah, di sini yaitu untuk mengatur Untuk mengatur besarnya dari background ini, ukuran dari background ini. Setelah itu kita lanjut ke chat lagi, ada chat lagi yang berisikan kolom. Nah, kolom di sini kita atur menggunakan min axis alignment center untuk merubah posisi kolom yang ada pada aplikasi Piginesia yang tadinya ada di atas, kita ubah menjadi di tengah agar supaya lebih menarik dan enak dilihatnya. Lalu ada size box height. Nah, ini tuh berfungsi sebagai mengatur batas-batas antar kolom atau antar objek di dalam aplikasi Piginesia ini. Selain itu, kita juga menambahkan logo Piginesia yang tadinya tidak ada ya. Nah, kita memasukkan function image asset yang isi atau posisi dari logo tersebut ada di logo and png yang sebelumnya kita telah simpan di folder asset di
aplikasi Peginesia ini. Dan ini ada width dan height, itu merupakan ukuran dari logo tersebut. Lalu kita masuk ke bagian bawah lagi. Di sini ada chat form yang berfungsi untuk membuat formulir seperti ini. Nah, formulir seperti ini. Yang pertama ada email. Di sininya menggunakan email controller. Lalu content paddingnya atau batas dari itunya yaitu leftnya 10. Nah, di sini juga sama, ini untuk bagian password. Lalu di kolom ini dikasih jarak lagi untuk sampai ke tulisan don't have account. Nah, di sini ditulis text span, children text span. Nah, teksnya don't have account dibatasi dengan tinggi atau batas objeknya yaitu sebesar 30. Nah, setelah itu ada text span lagi. Nah, ini text span di sini ada fungsi recognizer agar bisa nantinya disentuh teksnya untuk masuk ke menu pendaftaran atau register. Nah, ini ukuran atau settingan dari tombolnya atau warna dari teks second up ini. Nah, ini. Dan diberi batas lagi ketinggalannya yaitu 40. Selanjutnya, ini berisikan tentang fungsi dari button tersebut yang nantinya akan mengirimkan email dan password, lalu bisa mendapatkan nama dan ID user. Nah, yang bagian ini adalah function dari codingan dari tombol. Nah, lalu ada juga fitur flash bar atau notifikasi yang nantinya apabila ini belum terisi, kita menekan tombol sign in maka akan untuk memunculkan notif ini. Yang lamanya notif ini keluar selama 5 detik. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk atau kita login ke dalam aplikasi ini, kita akan masuk ke menu second up yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Kisto. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada Faisal yang telah menjelaskan bagian pada login. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian pada register. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dehan Abdirrahman Kisto dari kelas 12 5A 15. Di sini terdapat codingan import yaitu untuk mendeklarasikan sebuah library yang mana yang untuk yang dibutuhkan pada kita pada aplikasi ini. Kemudian di sini terdapat codingan API yang mana berfungsi untuk menyimpan data atau mengirimkan data dari API menuju database. Kemudian di sini terdapat codingan untuk merubah background pada aplikasi. Dan selanjutnya di sini terdapat codingan main axis element center yaitu untuk membuat tampilan center pada aplikasi. Kemudian di sini terdapat codingan untuk menambahkan logo yaitu di sini logo Peginesia. Yang mana codingannya image.asset. Gambarnya terdapat pada /logo.png dengan lebar 350 dan tinggi 100. Kemudian terdapat codingan untuk tampilan form yang mana ini untuk membuat sebuah tampilan formulir register. Di sini terdapat nama, profesi, email dan password. Kemudian
Kemudian di sini terdapat codingan untuk membuat button, yaitu button daftar. Dan sebelumnya kita coba untuk register ya. Kita klik daftar. Jadi terdapat pop-up tadi berhasil. Pop-up itu terdapat adanya pop-up itu karena adanya codingan pada bagian navigator, pop, context, and plus bar. Dan dengan pesan berhasil registrasi. Terus di sini setelah kita daftar, kita coba untuk login. Ini tadi saya salah ya masukin passwordnya, jadi terdapat salah notifikasi, salah password. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ripai. Saya akan menjelaskan bagian main screen dan tampilannya ya. Sebelumnya terima kasih kepada saudara Kisto yang sudah menjelaskan bagian registrasi. Di sini kita sudah masuk ke dalam codingan ya, main screen. Di codingan ini cukup banyak ya codingannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan bagian bodinya ya yang telah kita ubah. Di body ini ada single child scroll view, berfungsi untuk bisa men-scroll di bagian tampilan ini ya. Terus selanjutnya ada child save area, yaitu supaya area screen ini tidak keluar dari ini ya. Jadi sesuai ini batasan ini ya. Selanjutnya ada child container, yaitu untuk merubah codingan di bagian ini, seperti merubah warna atau sejenisnya lah. Bisa juga menambahkan logo atau gambar. Dan di sini ada dekorasi, yaitu untuk memasukkan bawahnya ini. Ada lagi, yaitu gradient, yaitu untuk merubah warna biar gradien atau gradasinya bisa dibagi-bagi gitu. Selanjutnya ada di sini begin to untuk warna yang ditampilkan di bagian ini atas top right ya. Selanjutnya ada end, yaitu bagian untuk mewarnai bagian bawah bottom left. Dan ini color, yaitu untuk isi warnanya. Bisa di sini kita masuki warna blue, white. Nah ini blue, white, blue kan sudah jelas kan di sini kan. Selanjutnya di sini ada batasan atau atas dan ini dari ini ya, lebaran ininya. Dan ini ada main aksi alignment. Di sini yaitu center, berfungsi supaya ini tampilan ini tuh ada di tengah-tengah ini tampilan aplikasinya. Selanjutnya di sini ada image. Image itu ya untuk ini nih, logo ini. Kita menambahkan logo di sini. Aset logo ini. Di sini ada ukurannya, bisa sesuai kan satu. Dan di sini sudah masuk ke tampilannya. Tampilannya yaitu begini ya, lumayan cukup menarik lah. Kita coba masukin motivasi ya. Jangan pantang menyerah. Kita submit. Oh, berhasil di submit. Tuh, sudah ada kan di sini kan. Coba dicek di motivasi by all, yaitu tuh, sudah banyak. Ini motivasi yang sudah dimasukkan oleh akun-akun lain, dan ini tadi yang sudah saya masukkan. Oke, cukup sekian dari saya, Ahmad Ripai, atas penjelasan bagian motivasi ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rafika.
Selanjutnya, saya Rafika Almaida. Di sini saya akan menjelaskan bagian edit page. Pertama-tama di sini ada bagian import. Bagian import adalah tempat kita mendeklarasikan atau mengimpor library yang dibutuhkan pada aplikasi. Kemudian, selanjutnya di sini ada bagian class edit page extend stateful widget. Di sini menjelaskan stateless widget adalah kelas widget yang propertinya immutable, artinya nilainya tidak bisa diubah. Kemudian di sini ada class edit page stage extend state. Di sini class state adalah sebuah data yang nilainya bisa diubah. Kemudian selanjutnya ada variabel dio. Variabel dio berfungsi untuk mengirimkan data melewati API menuju database yang isi datanya berupa isi motivasi. Kemudian selanjutnya ada variabel response. Berfungsi untuk mengambil data yang ada di database menggunakan URL yang isinya data-data. Kemudian di sini ada print. Print di sini untuk menampilkan data yang diambil dari variabel response yang di atas ini. Kemudian selanjutnya di sini ada widget build. Ini merupakan tampilan untuk men-setting bagian background. Kemudian child container di sini merupakan settingan untuk tampilan bagian kolom, dan kontainer yang di sini merupakan settingan untuk tampilan isi motivasi. Kemudian selanjutnya ada elevated button. Elevated button di sini berfungsi untuk bagian tombol. Dan terakhir ada flashbar untuk menampilkan pesan pop-up. Selanjutnya saya akan mempraktekkan bagian edit page yang sudah dijelaskan. Misal di sini kemudian kita submit. Berhasil update dan refresh dulu.